kita rawat dan kita jaga dengan baik. Syukur adalah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Syukurnya seorang hamba berkisar pada 3 hal. Apabila ketiganya tidak berkumpul, maka tidak dinamakan bersyukur. 3 hal tersebut, pertama mengakui nikmat dalam hati, kedua membicarakannya secara lahir, dan ketiga menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jadi syukur itu berkaitan dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Hati untuk ma'rifah dan mahabbah, lisan untuk memuja dan menyebut nama Allah, dan anggota badan untuk menggunakan nikmat yang diterima sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat kepadanya. Sebagai ilustrasi, apabila bangsa Indonesia telah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas dari belenggu penjajahan, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengetahui dan mengakui bahwa semua yang didapat dalam kemerdekaan adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang dilakukan berupa perjuangan dan pengorbanan merupakan bentuk ikhtiar dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ikhtiar tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghasilkan apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, Zat yang maha agung dan maha perkasa. Setelah itu mengungkapkan rasa syukurnya dalam bentuk puji-pujian seperti alhamdulillah, asyukrulillah dan sebagainya. Kemudian membuktikan rasa syukurnya dengan amal perbuatan nyata sebagai amal soleh yang dilakukannya dalam mengisi kemerdekaan ini. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apa itu amal soleh? Secara bahasa amal soleh adalah perbuatan yang baik. Sedangkan menurut istilah amal soleh adalah perbuatan yang sesuai dengan dalil akal atau rasional, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari aspek perbuatan, amal soleh bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu amal jariah dan amal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran selalu memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan amal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh dijanjikan akan mendapatkan kebaikan dan manfaat yang besar. Di antaranya diberi ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, diberikan tambahan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Dan Allah menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibah walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang telah mereka kerjakan. Juga dihapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 7, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ajra wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, setiap muslim warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan amal-amal soleh. Siapapun dia, apapun kedudukan dan profesinya, diharapkan dengan amal-amal saleh yang dilakukan masyarakat akan menjadi sejahtera. Masyarakat akan menjadi sejahtera, bahagia, adil, makmur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai contoh, seorang ulama sebagai pewaris para rasul mempunyai peran strategis. Ulama hidup di tengah-tengah masyarakat, memberikan fatwa, pengarahan, nasihat dan bimbingan dalam seluruh aspek kehidupan, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menjadi panutan dan teladan di tengah-tengah umatnya. Para ulama melakukan amal-amal saleh. Para ilmuwan dengan penelitian mereka telah menemukan hasil-hasil penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sungguh ini merupakan amal saleh yang sangat besar untuk kepentingan kehidupan. Para pedagang dan pengusaha yang bekerja keras untuk menghasilkan produk-produk dagangan dan usahanya dan memberikan manfaat besar kepada umat ini. Hal ini juga merupakan amal saleh yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Petani yang dengan tekun dan gigih bercocok tanam mengelola tanah, menghasilkan pangan untuk hidup dan kehidupan masyarakat, mereka juga beramal saleh. Demikian juga para pemimpin, pejabat baik sipil maupun militer yang telah diberi amanat oleh Allah dan diberi amanat oleh rakyat, bekerja keras melayani umat, mengabdi untuk kepentingan mereka, semuanya dikategorikan sebagai bentuk amal saleh. Namun perlu dicatat dan difahami bahwa amal saleh akan dianggap bermanfaat dunia dan akhirat dan dianggap merupakan ibadah ketika amal saleh dilakukan atas dasar iman dan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena mencari popularitas, bukan ingin dipuji, apalagi ada interest pribadi untuk meraih dan memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal, maka hal ini merupakan bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak memperoleh sesuatu. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu nanti di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Demikian pula suatu hal yang sangat penting untuk mengisi kemerdekaan, dan ini juga merupakan bentuk amal saleh, adalah menyebarkan dan menjaga perdamaian,
mempererat persatuan dan kesatuan, peduli terhadap masalah sosial, salat malam, bersimpuh di hadapan Zat yang Maha Agung untuk beristighfar, meminta ampun kepadanya, bertaubat dan bertasbih. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ya ayyuhan nas, afsus salam." Wahai sekalian manusia, tebarkan perdamaian. Wasilu al-arham, eratkanlah tali persaudaraan. Wa at'imu at-ta'am, beri makanan. Artinya pedulilah terhadap masalah sosial. Wasallu bil-laili wan nasu niyam, salatlah kamu pada waktu malam hari sedangkan orang-orang tidur, kamu bangun untuk salat malam. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, Indonesia saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilanda musibah pandemi Covid-19. Mari kita saling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Menurut data positif di Indonesia ada 3.930.300 orang. Pada hari Jumat ini meninggal ada 122.630, sembuh 3.472.915. Musibah ini pengaruhnya sangat terasa. Menurunnya ekonomi masyarakat, pendidikan terasa kurang efektif, rumah sakit penuh, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan susah untuk mencari kerja. Berapa banyak keluarga yang kehilangan suami, kehilangan istri, ribuan anak-anak yatim yang perlu disantuni, bahkan pengawalan ibadah terasa kurang maksimal. Ini semuanya diperlukan kepekaan dan kepedulian kita agar kita saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain, termasuk menjaga protokol kesehatan dan memperlancar pelaksanaan vaksin sebagai ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal saja tidak cukup tanpa didahului dengan ikhtiar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang dapat meringankan beban seorang muslim di dunia, dia nanti akan diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa man yassara ala muqsirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan celah orang muslim, maka Allah akan menyembuhkan celahnya di dunia dan akhirat. Terkait dengan persatuan dan kesatuan, marilah kita jaga dan kita kawal ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah ini. Persatuan dan kesatuan merupakan pilar tegaknya suatu negara dan bangsa. Apabila runtuh persatuan dan kesatuan itu, maka akan hancur negara dan bangsa ini. Apabila persatuan dan kesatuan ini tegak, maka besar, kuat dan jayalah negara dan bangsa ini. Hentikanlah adu domba, provokasi, dengki, buruk sangka, kesombongan, egois, arogansi kekuasaan, arogansi intelektual, arogansi kelompok. Kita sudah lelah. Kita sudah lelah. Lelah fisik, lelah hati, lelah pikiran, dan lelah segalanya. Oleh karena itu marilah kita duduk bersama, bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang bijak demi kepentingan umat, bangsa, dan negara ini. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, Abu Hudzaifah, yang dikenal Abu Hudzaifah merupakan sirru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu tentang rahasia apa
yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabb-Nya, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah umatku itu musnah karena kekeringan, karena krisis ekonomi, dan janganlah umatku ya Allah musnah karena musuh yang masuk ke dalam tubuh umat Islam." Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku jamin umatmu tidak akan musnah karena kekeringan. Saya jamin. Dan umatmu juga tidak akan musnah karena musuh yang masuk ke dalam tubuh umat Islam." Ketika umat Islam dimusuhi, umat Islam bukan lantas dia itu mati, tetapi umat Islam terus bangkit dia, menyala dia, umat Islam. Tapi satu hal Allah mengatakan kepada Muhammad, satu hal Muhammad yang saya tidak jamin. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila umat Islam yang satu dengan umat yang Islam yang lain, yasbi ba'duhum ba'da wa yuhliku ba'duhum ba'da. Apabila umat Islam yang satu memperbudak umat Islam yang lain, dan umat Islam yang satu membunuh umat Islam yang lain, maka saya tidak jamin umatmu akan hancur sendirinya karena umatmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sayang jamaah Jum'ah rahimakumullah, akhirnya malah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon doa kasih sayang dan ampunannya. Semoga bangsa dan negara ini kuat. Semoga bangsa dan negara ini tegak bersatu, dapat menghantarkan rakyat dan umat Islam menuju cita-citanya sebagai negara yang adil, makmur, sejahtera di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berlomba-lomba dalam beramal saleh mengisi kemerdekaan ini, fastabiqul khairat, sebagai bentuk kesyukuran, pengabdian dan dedikasi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat